Halo teman-teman, selamat datang kembali di Petualangan Hayuning Yokta. Ini adalah segmen terbaru kami yaitu Q&A. Q&A ini berdasarkan komentar, DM Instagram, dan juga email yang sudah teman-teman kirimkan. Jadi kami ucapkan terima kasih karena sudah mengirimkan pertanyaan, bahkan kritik dan saran kepada kami. Kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dan akan disambung pada segmen Q&A selanjutnya. Jadi pastikan teman-teman subscribe, like, dan nyalakan tanda loncengnya ya. Yang pertama, apakah ada pantangan tertentu jika akan mendaki sebuah gunung? Pada umumnya, setiap naik ke gunung di mana saja, ada beberapa pantangan tertentu yang sebaiknya tidak dilakukan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti banyak kasus yang tidak bisa dinalar secara logika yang sering terjadi akhir-akhir ini, atau mungkin sudah sering terjadi. Pantangan umumnya adalah, yang pertama-tama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Selain memang merusak lingkungan, hal tersebut dianggap tindakan yang tidak menghormati para penjaga yang ada di tempat tersebut. Yang kedua, teman-teman tidak boleh berkata kasar dan memiliki sikap sombong atau angkuh, atau dalam bahasa Jawa, rumongso biso. Tapi, adakah pantangan khusus pada setiap gunung? Ya, tentu saja ada. Setiap gunung memiliki pantangan khusus yang akan kami jabarkan sedikit. Yang pertama, jika teman-teman naik ke Gunung Merapi atau ke Merbabu, tidak disarankan menggunakan pakaian berwarna merah dan hijau. Karena warna merah memiliki arti berani, tetapi akan berubah makna jika berada di Gunung Merapi dan Merbabu, karena dianggap seperti menantang. Bagaimana dengan warna hijau? Hal ini berkaitan dengan warna tersebut adalah warna favorit Nabi, sehingga dianggap tidak elok. Kemudian di Gunung Lawu. Jika teman-teman berkunjung ke Gunung Lawu, sebaiknya teman-teman tidak membawa minuman yang mengandung alkohol. Dan yang kedua, sebaiknya rombongan berjumlah ganjil. Tidak boleh genap. Pantangan terakhir yang akan kami bahas adalah pantangan di Gunung Semeru dan di Gunung Agung. Kedua tempat ini memiliki pantangan yang sama, yaitu tidak boleh melanggar aturan yang memang sudah diajarkan pada agama Hindu dan Buddha. Untuk teman-teman yang tidak paham, bisa bertanya pada teman yang beragama Hindu maupun Buddha. Tapi salah satu contoh yang bisa kami utarakan adalah di Semeru dan di Gunung Agung, sebaiknya teman-teman tidak menggunakan pakaian bermotif kotak-kotak, apalagi dengan warna hitam dan putih. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah di setiap gunung ada semacam pasar bubrah? Apa sebenarnya pasar bubrah? Pasar bubrah konon menurut cerita dan pengalaman salah satu tim kami, merupakan lokasi yang hampir sama dengan pasar di kehidupan nyata. Di pasar bubrah terdapat penjual dan pembeli. Namun, kami ingin menegaskan satu hal, adalah salah apabila ada seseorang yang kebetulan dapat melihat pasar bubrah, kemudian masih tersadar dan bahkan memberikan uang logam recehan dunia nyata di area pasar bubrah. Mengapa? Karena pada dasarnya, pasar bubrah memiliki sistem jual beli yang jauh berbeda dengan pasar di kehidupan nyata. Selain itu, biasanya orang yang memasuki area ini akan hilang kesadaran. Orang tersebut akan sadar kembali setelah mampu menemukan jalan keluar dari pasar bubrah dan tidak tergoda apapun dari penawaran pasar bubrah. Namun, tidak semua gunung terdapat pasar bubrah. Biasanya, pasar bubrah diadakan berpindah-pindah dan seringnya meninggalkan jejak.
Intinya pasar bubrah ini bisa teman-teman bayangkan seperti pasar Tiban, selayaknya pasar yang sering teman-teman jumpai. Namun khusus untuk Gunung Merapi, pasar bubrah diadakan hanya pada 2 tempat saja dan tidak berpindah-pindah. Pertanyaan ketiga, apakah cerita misteri Gunung Merapi yang pernah ditayangkan di salah satu televisi swasta itu nyata? Jawabannya singkat. Hal ini tidak benar, tetapi cerita mengenai hutan larangan bisa dikatakan memang benar adanya. Lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah jika pasangan kekasih pergi ke Candi Prambanan datang bersama akan mengakibatkan hubungan menjadi jelek, bahkan bisa putus? Jawabannya singkat juga ini. Hal ini hanyalah mitos. Kemungkinan orang-orang mengaitkan dengan kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Lanjut ke pertanyaan kelima. Apakah jika mendengar suara gamelan yang tiba-tiba muncul dan tidak diketahui dari mana asalnya, akan membuat orang ini betah tinggal di Yogyakarta? Hal ini mungkin perihal kepercayaan dan menjadi sugesti orang-orang yang mengalaminya. Kemungkinan besar apabila teman-teman mengalami hal seperti ini, di sekitar teman-teman sedang ono gawe, yaitu semisal sedang diadakan wayangan goib dan lain sebagainya. Di samping itu, mungkin teman-teman sedang sensitif sehingga bisa mendengarnya. Lanjut ke pertanyaan keenam. Apakah jika mendengar suara derap kuda dan kereta kuda, itu artinya rombongan Kanjeng Ibu sedang lewat? Jika teman-teman pernah mengalami hal seperti ini, belum tentu yang teman-teman dengar adalah rombongan dari Kanjeng Ibu. Bisa saja kereta kuda tersebut milik prajurit yang sedang berjaga dan berkeliling di sekitar tempat tertentu. Pertanyaan yang ketujuh, apa benar jika bisa melewati beringin kembar yang berada di alun-alun selatan dengan mata tertutup, berarti memiliki hati dan pikiran yang bersih, dan jika memiliki permohonan bisa terkabul? Hal ini kembali lagi berkaitan dengan keyakinan masing-masing. Jika teman-teman berhasil melewati beringin kembar dengan mata tertutup, dengan hati dan pikiran yang bersih, disertai dengan doa kepada Tuhan dengan yakin dan tulus, doa dan permohonan baik yang teman-teman sampaikan akan bisa terkabul. Namun, kami ingin menegaskan, bukan berarti bahwa jika memiliki keyakinan, kemudian berhasil melewati beringin kembar, dan doa yang dipanjatkan terwujud, menjadi salah satu cara menduakan Gusti atau Tuhan, karena hal tersebut hanyalah salah satu bentuk yakin ing dalan sing panilih, yang artinya meyakini segala sesuatu yang telah dipilih dan menjadi jalan saat itu. Jadi sah apabila ada orang yang mungkin mengatakan itu suatu keberuntungan, karena kembali lagi, yakine wong kuwi ra iso diukur lan dipadake marang siji lan sijine. Dadi ya wis tugasmu mung yakin marang opo le dadi dalan lan pilihmu. Itu adalah pesan dari salah satu penunggu di Beringin Kembar. Hal tersebut disampaikan langsung kepada salah satu tim kami. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya teman-teman. Apakah bau busuk atau bau wangi muncul secara tiba-tiba adalah pertanda kehadiran makhluk halus? Hal ini bisa dikatakan benar adanya, namun bau busuk belum tentu buruk dan bau wangi adalah baik, karena hawa tersebut bisa menipu. Itulah tadi segmen Q&A pertama dari kami, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang belum terjawab akan kami jawab di kesempatan berikutnya. Bagi teman-teman yang juga memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan,
bisa langsung tulis di kolom komentar atau email kami di hayuningyokta@gmail.com. Semoga jawaban kami bisa mengobati rasa penasaran teman-teman. Sampai jumpa di segmen Q&A selanjutnya ya. Matur nuwun.